lagi dalam YouTube channel Noah Family. Saat ini Mami Noah dalam segmen Lepas Daster. Jadi kali ini Mami Noah akan membahas tentang kanker payudara. Jadi kita sebagai mami-mami di rumah perlu memperhatikan akan kesehatan payudara kita. Jadi memang di masa pandemi COVID ini ternyata memang kita juga jangan lupa dengan kasus-kasus yang lain. Seperti salah satunya adalah kanker payudara. Jadi perlu mami-mami tahu di rumah. Jadi bahwa sahabat-sahabat Noah tahu di rumah bahwa kanker payudara ini merupakan peringkat pertama dalam pada yang menyebabkan kematian pada perempuan-perempuan, terutama pertama, setelah itu yang kedua adalah kanker serviks. Oleh karena itu penting sekali kita memiliki pengetahuan tentang kanker payudara. Nah, apa sih kanker payudara itu? Nah, kanker payudara itu adalah keganasan yang mengenai sel ataupun saluran pada payudaranya. Nah, kanker payudara itu sendiri apa sih penyebabnya? Penyebab kanker payudara sendiri itu tidak ada penyebab yang pasti, tetapi ada faktor resiko dan faktor predisposisinya. Jadi faktor resikonya adalah salah satunya adalah dikatakan bahwa biasanya di usia 50 tahun, kemudian yang kedua berhubungan dengan hormonal, apakah itu hormon estrogen maupun progesteron, kemudian berhubungan dengan genetika. Jadi kalau untuk pada usia lebih dari 50 tahun itu pun memang secara teori dikatakan seperti itu, tetapi pada kenyataannya memang saat ini kita sudah menemukan banyak kasus kanker payudara yang mengenai ibu-ibu yang atau perempuan-perempuan di bawah 50 tahun. Nah, untuk hormonal sendiri, hubungan dengan hormonal itu dikatakan bahwa ada penelitian mengatakan bahwa kanker payudara itu berhubungan dengan misalnya pertama haid atau menarche itu dini, kemudian yang kedua itu menopause-nya. Jadi menopause itu memanjang lebih dari 55 tahun. Kemudian ada juga penelitian mengatakan bahwa kalau ibu-ibu menyusui itu sampai 2 tahun itu menurunkan angka insiden daripada kanker payudara. Kemudian untuk genetika sendiri memang dikatakan ada gen yang diturunkan. Jadi itu akibat dari mutasi gen, yaitu antara kalau kita biasanya mendengar misalnya yang BRCA1 dan BRCA2 itu adalah gen yang diturunkan. Nah, apabila gen itu bermutasi, maka itu akan bisa menyebabkan terjadi keganasan, atau ada gen yang disebut dengan HER2. Nah, itu adalah salah satu gen yang bisa menyebabkan keganasan pada payudara. Nah, penanganan pasien kanker payudara itu bisa ada beberapa tahap dalam bentuk anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik penunjang seperti radiologi dan patologi anatomi. Jadi untuk radiologi sendiri dia bisa berperan dalam screening, untuk diagnostik, dan untuk follow up pasien pasca terapi. Jadi dalam hal ini untuk diagnostik, bisa modalitas yang bisa digunakan dalam bentuk mamografi, kemudian USG, ultrasonografi, dan MRI. Yang paling penting di sini adalah deteksi dini. Nah, deteksi dini itu dibagi atas dua, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Kalau pencegahan primer itu kita meniadakan faktor resiko yang menyebabkan terjadi peningkatan insiden daripada kanker payudara. Nah, untuk screening payudara sendiri bisa dalam bentuk sadari, kemudian sadanis, dan pemeriksaan mamografi screening. Nah, sadari itu apa? Pemeriksaan payudara sendiri. Jadi mami-mami nanti buka di internet juga, nanti cara bagaimana untuk memeriksa payudara sendiri. Itu nanti ada posisi-posisinya bagaimana. Nah, apalagi kalau misalnya kita sedang mandi, kita bisa melakukan sadari. Kemudian sadanis itu pemeriksaan payudara klinis. Otomatis kalau sudah disebut klinis berarti itu oleh tenaga kesehatan, baik medis maupun paramedis. Jadi paramedis yang sudah terlatih. Nah, untuk pemeriksaan mamografi screening sendiri, jadi itu bisa dilakukan di bagian radiologi. Nah, untuk mamografi sendiri, ibu-ibu tanya apa sih itu mamografi? Nah, mamografi itu adalah salah satu alat, modalitas atau pencitraan radiologi yang menggunakan sinar X untuk payudara. Jadi dengan cara mengkompresi. Jadi payudaranya dikompresi. Nah, yang jadi pertanyaan,
kira-kira semua sudah bisa dilakukan mamografi tidak? Umur berapa sih gitu? Jadi ya yang bisa dilakukan mamografi itu kalau misalnya yang literatur di luar negeri bilang 35 tahun. Tetapi kalau orang Indonesia karena cenderung payudara ibu-ibu, mami-mami di rumah itu lebih padat, atau perempuan-perempuan Indonesia payudaranya itu lebih padat, sehingga disarankan 40 tahun. Nah, kapan dilakukan mamografi? Nah, dilakukan mamografi itu pada sekitar 7-10 hari pada sejak hari pertama haid. Tetapi sebenarnya itu bukan patokan harinya, yaitu tetapi kita mencari payudara yang paling lembek. Memang agak tidak nyaman ya mami-mami di rumah, akan dikompres, tetapi untuk mendiagnosis itu saya pikir itu masih sangat penting buat kita untuk kesehatan payudara kita. Jadi sahabat-sahabat Noah Family di rumah, jangan kita mengabaikan kesehatan kita. Jadi termasuk kesehatan payudara kita. Jadi dari masing-masing gadis kita juga harus memperhatikan kesehatan payudara. Jadi dengan sadari pemeriksaan payudara sendiri, kemudian kalau misalnya kita merasa ada benjolan atau ada ketidaknyamanan dalam payudara, silahkan ke petugas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian bisa nanti dari dokter nanti akan meminta kepada dokter spesialis radiologi untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi memang selain mamografi, kita juga bisa melakukan pemeriksaan USG ataupun MRI. Jadi masing-masing alat radiologi itu punya kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam melakukan diagnostik pada kelainan atau pada kanker payudara. Demikianlah sedikit informasi dari Mami Noah kali ini. Semoga informasi ini walaupun sedikit bisa mencerahkan pengetahuan sahabat-sahabat Noah Family di rumah tentang pemeriksaan radiologi pada kasus kanker payudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Jika ada saran-saran atau ada ide-ide yang lain, bisa di komen atau ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawahnya ya. Terima kasih. Salam.